Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di dalam ruangan, Sui, yang duduk seperti patung tanah liat selama 7 hari, meraung dan mendidih, dan cahaya Dao Sensi yang menyilaukan dan indah menempel di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti tempat suci. Di tubuh Dantian, spesies Tao tertinggi yang berbentuk seperti pedang 9 penjara berlari liar, memicu gelombang kekuatan Yuan yang agung di Dantian. Samar-samar, tampaknya ada bentuk gua yang belum sempurna di dalam Dantian. Tiba-tiba, di dalam Dantian, suara Dao yang tumpul seperti awal kekacauan dihasilkan, dan benih Dao tertinggi seperti bilah pedang, tiba-tiba bersinar terang. Ledakan. Saat ini, Sui jelas merasa bahwa jiwa, tubuh, dan kekuatan kultivasinya tampaknya dikosongkan secara tiba-tiba, dan semua bergegas ke Dantiannya dengan panik. Seiring berjalannya waktu, Dantian memiliki perasaan samar kepenuhan yang akan meledak. Kondensat. Tepat ketika Dantiannya tampaknya tidak mampu menahan gelombang kekerasan, Sui menjalankan teknik rahasia, menyebabkan Dantiannya menyusut tiba-tiba. Ledakan. Suara gemuruh kekuatan seperti Bima Sakti yang jatuh selama 9 hari. Kekuatan Yuan yang perkasa mengalir ke dalamnya, dan itu berubah menjadi bagian dari gua. Ini adalah Dao Yuan Fu. Ledakan. Dengan masuknya kekuatan terus-menerus ke Dantian Yuan Fu, Sui merasa seperti peri, dan dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwanya, kultivasi, dan kekuatan fisiknya semuanya mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Variasi. Pada akhirnya, bahkan spesies Dao terkuat pun mengalir ke Dao Yuan Mansion, berbentuk seperti pedang 9 penjara, tergantung tinggi di gerbang seperti istana peri. Bentuknya seperti pedang, cahayanya seperti matahari. Dentang. Juga pada saat ini, pedang Jiu Gui yang telah lama terdiam di lautan kesadaran Sui dengan tenang terbangun, menghasilkan erangan pedang berkabut yang luas dan kuno. Tubuh Sui terkejut, seperti sengatan listrik. Pori-pori di seluruh tubuhnya tampak terbuka sekaligus, dan seluruh tubuhnya transparan, merasakan kenyamanan dan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Yuan Mansion, dengan masuknya kekuatan yang tidak jelas dari pedang 9 penjara, seluruh gua yang tinggal seperti istana peri benar-benar tenggelam oleh cahaya yang sangat terang, samar-samar, hanya untuk melihat benih Seon Dao yang menyerupai pedang 9 penjara menjulang dalam kabut cahaya. Ini memberi orang perasaan bahwa itu seperti negeri dongeng halus, menunjukkan suasana yang lengkap, ekstrim dan sakral, yang sangat misterius. Sementara itu, di atas kota Jinliu, langit penuh dengan senja. Namun segera, ada gelombang nyanyian Chansan Sekerta dari luar langit, dan warna langit juga menjadi cerah dan indah, halus, dipenuhi dengan gelombang kedamaian dan kehikmatan. Ini. Para pembudidaya yang didistribusikan di kota Jinliu, tidak peduli seberapa tinggi atau rendah mereka, segera menyadari kelainan itu, dan mata mereka secara tidak sadar melihat ke langit. Di langit, ada pemandangan suci. Itu Asgard. Saya tidak tahu berapa banyak biksu yang tercengang, terkejut dengan pemandangan ini, dan kehilangan akal. Tidak, ini adalah penglihatan jalan yang langka. Ini sangat langka, seperti tempat tinggal abadi yang nyata, tidak terlihat. Beberapa orang tua sangat bersemangat sehingga mereka tidak jelas, seperti melihat keajaiban. Segera, prajurit biasa dan orang-orang di kota memperhatikan pemandangan ini, dan mereka semua terkejut. The Great Golden Willow City, jutaan makhluk, terkejut. Namun, penglihatan luar biasa ini hanya muncul kurang dari sesaat, dan kemudian menghilang dengan tenang, seperti mimpi yang tidak nyata, dan meninggal dalam sekejap. Itu terlalu suci, apa penyebab penglihatan ini? Keributan terdengar, dan seluruh Jin Liu Cheng seperti panci, benar-benar mendidih. Ini sama sekali bukan visi yang dapat dipicu oleh munculnya harta, tetapi seharusnya seseorang yang telah mencapai terobosan di bidang kultivasi di jalan, sehingga menyebabkan resonansi langit dan bumi. Orang yang berpengetahuan luas membuat kesimpulan seperti itu, yang dengan cepat dikenali oleh banyak orang. Namun, orang tidak dapat membayangkan jalan yang menakutkan dan menakutkan seperti apa yang harus mereka miliki untuk menarik penglihatan yang luar biasa ketika mereka menerobos.
Ini tidak bisa dipercaya. Rekam apa yang terjadi hari ini dengan jujur dan cepat kirimkan kembali ke kota Jiuding. Saya menduga bahwa beberapa penjahat kuno telah lahir. Di paviliun Kyushu di kota, seseorang memberi perintah. Pergi ke kota untuk memeriksa, ada beberapa karakter mencolok dan kuat yang muncul baru-baru ini, kamu harus berhati-hati untuk tidak menyinggung pihak lain. Si Hailu, seorang pria besar mengirim seorang pria kuat segera untuk menyelidiki. Siapakah yang menyebabkan penglihatan luar biasa ini? Di halaman. Butuh waktu lama bagi Yuan Hang dan Bai Wenxing untuk pulih dari keterkejutannya. Keduanya juga memperhatikan penglihatan luar biasa yang muncul di langit hari itu, dan mereka dikejutkan oleh pemandangan itu, dan ekspresi mereka lamban. Sampai sekarang saya bangun, jawaban yang sama muncul di benak kedua orang itu. Itu tuannya. Yuan Hang berkata dengan penuh semangat. Bai Wenxing mengangguk, matanya berkedip dengan warna yang berbeda. Dalam 7 hari terakhir, Su Yi berada di balik pintu tertutup, bermeditasi dan berkultivasi, untuk memengaruhi ranah Yuanfu. Pada saat ini, ketika penglihatan luar biasa muncul, itu tidak diragukan lagi berarti bahwa Su Yi telah berhasil menembus alam dan menjadi kultivator alam Yuanfu sejati. Sejak di alam ini Tuan dapat dengan mudah membunuh orang-orang di alam pengumpulan bintang, bahkan para penjahat kuno itu, mereka lebih rendah. Yuan Hang menarik napas dalam-dalam dan bergumam, sekarang, ketika sang master melangkah ke ranah kediaman Yuan, itu akan menarik penglihatan yang sangat langka di dunia. Dapat dibayangkan bahwa sang master ada di Yuan Hang. Betapa menakutkannya latar belakang istana, dalam keadaan seperti itu, saya takut saya dapat bersaing dengan para biarawan di alam spiritual. Bai Wenxing melihat bahwa Yuan Hang memuja dan mengagumi Su Yi dari lubuk hatinya, dan matanya yang fanatik seperti orang percaya yang taat selama ziarah. Dan ketika dia memikirkan cara luar biasa yang dimiliki Su Yi, mengapa Bai Wenxing tidak mengagumi dan mengaguminya? Di dalam ruangan, Su Yi berdiri dan meregangkan tubuh. Terobosan. Ketika saya memasuki alam Inedias di lautan kekacauan, itu menarik penglihatan yang luar biasa dari 3.000 bunga bermekaran. Dan hari ini di kota Jinliu untuk dipromosikan menjadi dinasti Yuan, ada adegan, Siangong Yingkong, yang juga bisa disebut mahakarya. Bagi Su Yi, penglihatan yang beresonansi dengan langit dan bumi ketika mereka menerobos tidak penting. Yang paling penting adalah bahwa Yuanfu yang dia buka di ranah Yuanfu jauh melebihi waktu ketika dia berada di ranah yang sama di kehidupan sebelumnya. Berdasarkan pengalaman kultivasinya yang berusia 108.000 tahun dalam kehidupan sebelumnya, dia belum pernah mendengar ada orang yang dapat memadatkan Dao Yuan seperti dirinya di tahun-tahun Great Wilderness Kyushu sejak zaman kuno. Pemerintah. Itu seindah istana surgawi, sepenuhnya tertutup oleh yuang-yuang dari Dao besar. Kecemerlangan misterius, luas dan tak terbatas. Ada cermin perunggu di satu sisi ruangan. Melihat pemuda tampan berjubah hijau di cermin, Su Yi tersenyum puas. Pemuda, kata sifat yang paling indah di dunia. Kemudian merapikan pakaiannya, dan berbalik dan berjalan keluar ruangan. Selamat, Tuan, karena telah membuktikan ranah Dao Yuanfu. Yuan Hang segera melangkah maju dan tersenyum serta memberi selamat. Su Yi tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan mengoreksi, kamu memiliki temperamen yang lurus dan jujur, tetapi jangan belajar menjawab dan menjadi orang yang ceroboh, apa yang saya lihat adalah sifat Anda bisa mengerti. Yuan Hang merasa malu, dan berkata, Tuan mengajari saya. Su Yi mengangguk dan berkata, ayo pergi, ayo pergi. Meski malam, ia ditemani bintang dan bulan yang cerah. Dibandingkan dengan siang hari, diharapkan pemandangan di sepanjang jalan akan memiliki pesona yang berbeda. Yuan Hang dan Bai Wenxing secara alami tidak memiliki pendapat. Malam itu, mereka berangkat, di sepanjang jalan dan gang yang penuh lentera dan lalu lintas, menuju gerbang utara. Mendengar diskusi panas ini, Yuan Hang merasakan kebanggaan di hatinya. Bagaimana mungkin orang-orang itu, penglihatan luar biasa seperti itu, disebabkan oleh tuannya? Bai Wenxing juga tersenyum. Dia sangat beruntung sekarang ketika dia pertama kali bertemu Su Yi di lembah Cuihan, dia tidak melewatkan nasib yang luar biasa ini. Hah!
Ketika Sui dan rombongannya berjalan menjauh dari jalan-jalan dan gang-gang yang ramai. Di sebuah restoran di dekat jendela, seorang pria berjubah abu-abu dengan pedang, matanya melebar tiba-tiba. Apakah itu dia? Ketika dia melihat lagi, sosok Sui dan rombongannya sudah menghilang dalam cahaya redup. Pada hari ke-7 September, ketika salju turun, musim gugur akan membunuh. Sui berada di Jin Liu Cheng untuk bersaksi tentang alam Dao Yuan Fu, beresonansi dengan langit dan bumi, menunjukkan citra, Siang Mong yang memantulkan langit, meniup kulit kerang, menabuh genderang, melafalkan suara Dao, dan hujan ringan. Seluruh kota terkejut. Pria berbaju abu-abu dengan pedang itu menarik kembali pandangannya dan mendesah. Jika Sui ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa pria berbaju abu-abu dengan pedang itu adalah Qiu Hengkong. Penatua tertinggi Sekte Bulan Lun, yang dikenal sebagai pembudidaya pedang pertama dari Wei Besar. Di ruang pribadi restoran, sekelompok pria dan wanita muda mengadakan pesta. Salah satu pria berjubah emas menoleh dan menatap Qiu Hengkong. Dalala menginstruksikan, "Saudara muda Qiu, apa yang kamu lihat? Datang dan tuangkan anggur untuk semua orang." Qiu Hengkong berbisik, "Iya." Dia bergegas maju, memegang kendi, menundukkan kepalanya, dan menuangkan anggur untuk semua orang di perjamuan. Seperti anak buah. Saudara muda Qiu, duduk juga. Seorang gadis yang duduk di atas tampaknya sedikit jijik, dan memerintahkan dengan lembut. Qiu Hengkong sedikit terkejut. Nama gadis itu adalah Jiang Li. Keturunan langsung dari keluarga Jiang, salah satu dari 3 klan utama di Daxia. Dia bergabung dengan Sekte Pedang Tiansu 3 tahun lalu, dan sekarang dia adalah penerus inti utama dari pintu dalam. Dia mewarisi Feng Shuan Burning Book of the World, yang diwarisi dari keluarga Jiang sejak dia masih kecil. Selain kecantikannya, dia memiliki reputasi peri Feng Shuan di generasi muda Daxia. Di Sekte Pedang Tiansu, status dan reputasi Jiang Li sudah cukup untuk mengimbangi generasi muda pendekar pedang, Yu Wensu. Qiu Hengkong tidak pernah berpikir bahwa Jiang Li, gadis arogan seperti itu, akan merawat murid luar peringkat terendah seperti dirinya, dan ada sedikit kehangatan di hatinya. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, pria berjubah emas itu berkata sambil tersenyum, "Kakak senior Jiang, ketika kita berangkat dari sekte, saudara muda Qiu mengatakan bahwa semua hal sepele di jalan, semuanya ada padanya." Berbicara, dia memandang Qiu Hengkong dan berkata sambil tersenyum, "Terlebih lagi, saudara muda Qiu juga bersedia menuangkan anggur untuk kita, tidak ada yang akan memanggilnya dengan sengaja, saudara muda Qiu, katamu." Jejak penghinaan yang tak terkatakan melonjak di Qiu Hengkong. Tapi dia masih mengangguk dengan serius, "Tepat." Pria berjubah emas itu bernama Tao Yunqi, keturunan dari Sekte Pedang Tiansu. Dalam hal status, identitas, dan kultivasi, mereka jauh dari sebanding dengan Qiu Hengkong. Faktanya, pria dan wanita di sini memiliki latar belakang yang hebat, yang satu lebih mulia dari yang lain, dan mereka adalah generasi yang mempesona dan luar biasa dari generasi muda Sekte Pedang Tiansu. Di antara mereka, Feng Shuan Feri Jiang Li adalah yang paling menonjol dan memiliki status tertinggi. Yang berikutnya adalah Tao Yunqi, pria berjubah emas. Adapun Qiu Hengkongnya, dia hanya seorang murid dari sekte luar yang baru saja bergabung dengan Sekte Pedang Tiansu selama sebulan. Identitas dan statusnya jauh dari laki-laki dan perempuan yang hadir. Bahkan jika Anda membandingkan basis kultivasi Anda, Qiu Hengkong jauh lebih rendah. Di Great Wei, Qiu Hengkong adalah pembudidaya pedang nomor 1 di dunia Great Wei, dan penatua tertinggi dari Sekte Roda Bulan. Di musim panas ini, dia hanyalah murid luar yang tidak mencolok dari Sekte Pedang Tiansu. Namun, Qiu Hengkong sangat puas. Daxia adalah penguasa benua Changqing, dan kekuatan kultivasinya sangat makmur. Kekuatan kultivasi yang diambil secara acak di 13 negara bagian Daxia, dan ditempatkan di negara kecil terpencil seperti Dawei, dapat dianggap sebagai keberadaan seperti raksasa. Ada banyak pahlawan di sini. Jenius seperti ikan mas salib menyeberangi sungai, dan mereka tak terhitung jumlahnya, masing-masing memimpin jalan. Ketika saya pertama kali tiba di Daxia, setelah mengetahui keadaan ini,
harga diri dan kepercayaan diri Qiu Hengkong juga hancur. Pada saat itulah dia sangat memahami betapa makmurnya tempat berkultivasi di Daxia. Sebaliknya, tempat-tempat seperti Daweina tidak berbeda dengan pedalaman. Hal ini sering membuat Qiu Hengkong menertawakan dirinya sendiri. Sebelumnya, dia hanya seekor katak di dasar sumur. Dia pikir langit begitu besar, konyol dan menyedihkan. Namun, Qiu Hengkong teguh dalam hatinya, dan meskipun dia sangat terpukul oleh kenyataan, dengan ketekunan dan keberaniannya yang luar biasa, setelah banyak tes dan pemutaran, dia akhirnya beruntung bergabung dengan latihan Sekte Pedang Tiansu. Bahkan jika itu hanya murid luar yang rendah hati dan tidak peduli, tetapi identitas seperti itu sudah cukup untuk membuat iri biksu biasa di dunia. Gerakan membungkuk dan tunduk Qiu Hengkong membuat Jiang Li menggelengkan kepalanya diam-diam, tanpa mengatakan apa-apa lagi. Di Sekte Pedang Tiansu, aturannya ketat, dan ada perbedaan kehormatan. Di mata sebagian besar murid sekte dalam, murid sekte luar memang tidak berbeda dengan pelayan yang berada di bawah komando mereka. Jika dia tidak bersikeras membiarkan Qiu Hengkong duduk di meja dan minum bersama mereka di meja yang sama, itu akan seperti memanggang Qiu Hengkong di atas api, yang akan membuat semua orang merasa sedih tentang Qiu Hengkong. Saya mendengar bahwa keluarga kerajaan Daxia telah mengundang banyak tokoh besar di dunia kultivasi untuk menggunakan kekuatan penjaga roh gelap di seluruh dunia, dan sedang menyusun 3 daftar, yaitu, daftar penyihir kuno, bintang-bintang dunia, daftar dunia, dan daftar dunia lain. Tao Yunci tiba-tiba berkata, 3 daftar ini, 2 daftar pertama, akan mencantumkan nama-nama penjahat kuno dan jenius kontemporer yang telah muncul dari seluruh benua Changqing dalam 10 tahun terakhir. Dan, daftar penghuni liar dunia lain juga dikenal sebagai, daftar hadiah. Selama penghuni liar muncul di daftar, itu akan dianggap sebagai musuh publik dunia latihan Daxia, tidak peduli siapa yang membunuh mereka yang mengambil rumah itu. Bisa mendapatkan hadiah yang kaya dari keluarga kerajaan Daxia. Semua orang mau tidak mau menunjukkan minat. Penyihir kuno. Bintang dunia. Dunia lain. Tujuan dari ketiga daftar ini tidak diragukan lagi sangat jelas. Mereka adalah penjahat kuno yang selamat dari larangan kuno gelap 30.000 tahun, jenius terkenal di dunia dalam 10 tahun terakhir, dan pencuri rumah yang menyelinap ke benua Changqing dari dunia lain. Seseorang merenungkan, apakah penjahat kuno atau jenius dunia, bagaimanapun, mereka semua adalah biksu di benua Changqing, dan penghuni liar dunia lain ini datang ke benua Changqing dengan hantu di hatinya. Ada niat. Daxia keluarga kerajaan menyusun daftar dunia lain untuk memenangkan rumah, jelas untuk memerintahkan para biarawan di seluruh dunia untuk berurusan dengan mereka yang mengambil rumah itu bersama-sama. Seperti apa itu? Seseorang menghela nafas. Jangan khawatir tentang ini, apa dunia yang cerah itu. Langit dan bumi berubah, aura meletus, dan para beku di seluruh dunia berharap untuk mencapai lompatan di wilayah mereka sendiri. Pada saat yang sama, dengan kelahiran para penjahat kuno satu persatu, dan invasi para biksu dari dunia lain pasti akan mematahkan pola yang melekat pada dunia ini, dan sebuah tatanan baru akan terbentuk dalam darah dan kekacauan. Semua orang minum dan berbicara, dan hal-hal yang mereka bicarakan membuat Qiu Hengkong juga bersemangat, menantikan dunia yang cerah itu. Dia tahu betul berapa tahun yang dibutuhkan untuk berdiri teguh di Tiansu Jianzhong selangkah demi selangkah dengan bakatnya. Waktu. Bahkan lebih kejam, tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia kemungkinan besar akan diinjak-injak oleh generasi jenius yang berurutan. Dan karakter seperti dia memiliki sedikit kesempatan untuk menjadi kuat dengan cepat. Kecuali ada peluang besar dan keberuntungan. Bagi Qiu Hengkong, dunia indah yang akan datang dalam beberapa tahun adalah kesempatan untuk mengubah nasib. Pada saat ini, Jiang Li berkata, sejauh yang saya tahu, 3 daftar yang disusun oleh keluarga kerajaan Daxia akan diumumkan dalam setengah bulan, ketika konferensi Valantai akan dibuka. Tepatnya ada 1 bulan tersisa sebelum tirai jatuh. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan keluar, ini belum pagi, kita harus pergi. Tao Yunci dan yang lainnya bangkit dengan cepat dan mengikuti. Qiu Hengkong mengikuti di belakang, seperti pelayan yang tidak dipedulikan siapapun.
Bulan yang cerah bersinar di langit, dan bintang-bintang bertebaran. Di pegunungan dan ladang yang luas, Sui dan rombongannya berjalan kaki. Pemandangan yang saya lihat di sepanjang jalan memang berbeda dengan siang hari. Malam juga merupakan waktu paling aktif bagi burung dan binatang buas, hantu gunung dan sejenisnya. Orang biasa tidak akan berani melakukan perjalanan antara gunung dan hutan saat ini. Sui dan yang lainnya bukan orang biasa. Hanya energi iblis yang memancar dari Yuan Heng dan Bai Wenxing dengan mudah mengejutkan hantu dan hantu di sepanjang jalan, dan tidak berani mendekat. Padatkan napasmu. Tiba-tiba, Sui memperhatikan sesuatu dan memperingatkannya. Saat dia berbicara, dia melihat ke pegunungan yang jauh. Langit malam di sana diselimuti lapisan awan hitam tebal, dipenuhi hantu. Jika Anda tidak merasakannya dengan hati-hati, sulit untuk menemukannya. Pergi dan lihatlah. Sui menjadi tertarik. Sekelompok orang berkedip dan menyapu ke arah pegunungan yang jauh. Segera, garis besar sebuah kota muncul dalam visi Sui dan yang lainnya. Kota ini sangat kecil, hanya setinggi 1000 kaki, dan terletak di antara pegunungan. Sepertinya ini kota hantu. Yuan Heng terkejut. Melihat kabut yang bergelombang di atas kota, siapapun dapat melihat bahwa kota ini sangat berbahaya. Ini adalah kota hantu yang sebenarnya. Pertemuan di kota penuh dengan hantu, semua jenis transaksi terjadi. Itu terlihat makmur dan hidup, dan ketika cerah, baik kota ini dan hantu di kota itu semua akan bubar. Dibandingkan dengan pasar hantu bawah tanah di Xiaofengdu, tempat ini bisa disebut pasar hantu sungguhan. Aku tidak tahu harta apa yang dijual hantu-hantu itu. Ayo pergi dan lihat. Ingat, jangan membocorkan nafasmu, kalau tidak, hantu-hantu itu akan terganggu. Sui sangat tertarik, memberi perintah, dan memimpin untuk menyapu ke arah kota. Di tengah malam yang begitu larut, akan sangat disayangkan untuk bertemu dengan kota hantu yang penuh dengan warna-warna aneh di gunung yang dalam ini. Yuan Heng dan Bai Wenxing mengikuti. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.